Oke, teman-teman, saya lagi sendiri. Tadi nyari-nyari spot camping dan akhirnya memutuskan untuk ke sini. Dan hari ini seperti konten-konten sebelumnya, saya memilih untuk solo gitu ya. Jadi sendiri. Tapi langsung bawa motornya langsung parkir di sini. Jadi ya ala-ala solo motocamp gitu. Dan kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat bikin Q&A di Instagram. Sempat bikin Q&A di Instagram gitu, dan pertanyaan seputar solo camping. Jadi saya coba rangkum beberapa di sini, dan kebanyakan juga mayoritas dari teman-teman itu bertanya tentang bagaimana tips untuk memulai solo camping atau solo camping untuk pemula. Ya, ada bunyi bunyi kelotok gitu, kapal. Sekarang saya campingnya di pinggir danau, dan ini beberapa masyarakat di sini masih menggunakan kelotok gitu ya untuk transportasinya. Ya, kemarin sudah banyak pertanyaan yang masuk di Instagram. Kita tunggu kelotoknya lewat dulu ya, baru nanti kita mulai lagi. Ya, banyak yang tanya, Pak, Bang, Mas, apalah gitu sebutannya, bagaimana sih caranya untuk memulai sebuah kegiatan solo camping gitu ya, khususnya untuk pemula. Jadi ada beberapa poin yang memang harus dipahami untuk memulai solo camping itu. Yang pertama, untuk solo camping pastikan teman-teman itu bisa mencari-cari info terlebih dahulu ya. Jadi mulai mencari info atau mempelajari bagaimana lokasi untuk solo camping. Nah, itu paling penting dulu, karena nanti kemana tujuannya, seperti apa nanti kondisi di campground seperti ini, itu harus dipahami. Yang paling aman memang di tempat-tempat camping itu yang sudah umum gitu ya, untuk memulai ya. Jadi untuk memulai solo camping, teman-teman bisa memilih campground yang sudah terbuka untuk umum, misalkan kayak di Tahura. Kalau di Kalimantan Selatan di Tahura gitu ya. Karena untuk memulai solo camping itu, saran saya jangan sendiri dulu. Mulailah dulu 2 orang, 3 orang gitu, kemudian pahami lokasinya, camping rame-rame dulu. Kalau sudah terbiasa, vibes-nya sudah dapat, baru memulai untuk solo camping seperti itu. Dan kalau tapi ini balik ke masing-masing orang ya. Ada yang suka solo camping yang di tempat benar-benar sepi, bahkan gak ada sinyal gitu untuk menyendiri, tapi ada juga yang harus cari sinyal gitu. Nah, jadi kembali saja ke pilihan. Tapi untuk pemula sebaiknya memang yang ada tempat sinyalnya begitu, untuk jaga-jaga ya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman pemula untuk solo camping itu sebaiknya mempelajari cuaca. Seperti yang saya pernah kemarin, sebelum saya ke lokasi ini kan saya survei dulu. Saya cari tempat nanti di mana saya campingnya. Nah, kemarin kesalahan saya adalah saya tidak mempelajari cuaca gitu. Jadi saya tidak prepare apapun. Jadi saya tidak bawa playsheet, tidak bawa beberapa alat juga untuk melindungi dari hujan, dan kemarin kehujanan. Kalau hari ini dari ramalan cuaca saya lihat bagus saja, cukup hanya berawan gitu ya. Jadi yang pertama tadi harus memahami lokasi dulu untuk pemilihan lokasi, dan yang kedua adalah memperhatikan cuaca. Nah, itu yang disiapkan untuk teman-teman pemula begitu. Kemudian yang ketiga, perlengkapan esensial, perlengkapan penting untuk solo camp itu masing-masing ya, setiap orang ya, tapi minimal bawa tenda seperti yang ada di sini, minimal bawa tenda. Kemudian
Kalau teman-teman tidak tahan dingin tapi ini di pinggiran danau tidak terlalu dingin, itu tidak perlu bawa sleeping bag. Tapi kalau misalkan mau solo campingnya di tempat yang dingin, misalkan naik ke puncak gitu, usahakan bawa sleeping bag. Kemudian yang esensial lagi adalah matras alas gitu ya. Kemudian alas tidur juga untuk menghindari hawa dingin dari tanah naik ke tubuh. Headlamp, bawa headlamp juga, kemudian esensial lainnya ada senter. Nah, ini bisa disiapkan juga teman-teman ya, ini esensial juga. Kemudian korek api, saya bawa korek di kantong, korek api. Kemudian beberapa perlengkapan masak lainnya itu juga disiapkan. Kalau misalkan tempat itu tidak terlalu familiar, teman-teman disarankan untuk bawa kompas atau GPS gitu ya. Kemudian yang keempat, persiapkan juga untuk solo camping itu makanan. Dibawa makanan, minuman secukupnya. Syukur-syukur kalau bisa membawa makanan yang bergizi gitu. Kalau saya tadi bikin udang bakar madu, kemudian sama jagung yang masih muda dan kembang kol. Nah, itu kembali ke pilihannya. Boleh juga menggunakan bahan makanan yang sudah jadi gitu ya, kayak sarden atau makanan kalengan, itu juga boleh, bebas saja, tergantung teman-teman sukanya apa. Beberapa tempat air, kalau misalkan tidak ada sumber air kayak di hutan, tapi saya tidak menyarankan. Kalau memang mau solo camping, carilah tempat yang dekat dengan air, tapi jangan terlalu dekat, nanti memposisikan tempat campnya jadi agak berjarak gitu. Tapi yang pasti harus ada sumber air ya. Itu teman-teman bawa juga persediaan air yang banyak. Kalau misalkan lebih suka bawa banyak air juga bagus saja. Kemudian yang kelima, untuk teman-teman pemula itu ketika bikin solo camping minimal harus mempelajari survival atau juga bisa mempelajari teknik bertahan hidup. Paling simpel misalkan bagaimana cara mendirikan tenda. Kalau di tempat yang seperti ini, campground seperti saya saat ini, itu tidak terlalu banyak angin, aman. Tapi ketika nanti teman-teman misalkan pengen solo hiking sekalian ngecamp juga di puncak gitu, ada angin ya yang cukup deras, jadi pastikan pembuatan atau pendirian tendanya itu bagus gitu. Bikin api unggun misalkan, kalau saya hari ini tidak bikin karena kebetulan habis hujan harinya, jadi basah dan saya malas sebenarnya untuk bikin apinya. Kemudian apa lagi ya, bisa sambil latihan sih di rumah sebenarnya. Latihan kayak mendirikan tenda tidak harus langsung lokasi kan, latihan dulu di rumah boleh gitu. Kemudian kaitannya dengan campground tadi, saya bilang kenapa jangan terlalu dekat dengan titik air, karena biasanya beberapa, kalau di hutan ya, di hutan itu kan ada hewan-hewan nocturna gitu, atau hewan satwa-satwa liar gitu. Biasanya mereka mendekati air kalau malam buat sekedar minum atau cari mangsa atau apa gitu. Jadi sebaiknya jangan terlalu dekat dengan air. Kalaupun misalkan pengen solo di pinggiran sungai ya, tetap waspada. Nah, ini juga kaitannya ke kenapa ada suara ya. Ini juga kenapa saya tidak menyarankan teman-teman yang solo camp, utamanya ya solo camp itu menggunakan earphone atau sejenisnya untuk mengusir ketakutan. Nah, saya tidak menyarankan seperti itu karena penting sekali untuk peka dan mendengar lingkungan sekitar. Jadi kalau ada misalkan bunyi-bunyi sesuatu, itu kita disarankan untuk peka dan mendengarkan. Siapa tahu itu adalah bunyi satwa liar, jadi kita bisa prepare untuk menghindarinya, begitu ya. Kalau misalkan teman-teman saat camping gini, di saat teman-teman camping seperti ini atau solo utamanya, itu tidak disarankan untuk memberikan makanan ya, memberikan makanan kepada satwa liar, itu tidak dianjurkan. Kemudian yang namanya kita berkegiatan di alam gitu ya, sebagai penggiat alam gitu ya, tips berikutnya adalah tetap menjaga kebersihan, baik itu di campground kita atau misalkan di jalan ataupun di mana. Ketika berkegiatan seperti ini itu tetap menjaga kebersihan dan juga kelestarian alam. Kalau misalkan pengen bikin api unggun, carilah kayu-kayu bakarnya yang sudah mati gitu, jadi jangan menebang yang masih hidup ya.
Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedelapan, sebagai pemula itu saya sarankan untuk memberikan informasi atau rencana perjalanan ataupun rencana ngecamp di mana gitu, kepada orang terdekat, keluarga gitu, teman, terus atau lain-lain gitu ya. Jadi harus diinformasikan kemana. Kaitannya juga nanti kalau misalkan tapi semoga jangan gitu, ketika ada hal-hal darurat, teman-teman juga persiapkan alat-alat untuk darurat gitu, misalkan fluid itu, radio komunikasi kalau misalkan tempatnya jauh, fluid penting ya. Tapi di beberapa carrier itu sudah ada fluidnya biasanya bawaan. Kemudian tips yang ke-9, ketika teman-teman pengen solo camping, saya sarankan mulailah dengan waktu yang singkat. Jadi tidak perlu sampai berhari-hari gitu ya. Jadi cukup 1 hari 1 malam itu udah cukup. Berangkat siang atau sore misalkan, ngecamp malam, besok pagi pulang, seperti itu saja dulu. Mulailah dengan perjalanan singkat. Nanti kalau sudah terbiasa, vibes-nya sudah dapat gitu, sudah mulai beradaptasi, ya silahkan kalau memang pengen bikin perjalanan yang lebih panjang ke depannya. Dan yang terakhir, ketika pengen solo camping, cobalah tetap menikmati alam dan dengan tenang. Kalau misalkan ada hal-hal yang kayak bunyi-bunyian gitu yang asing, itu tidak perlu ditakuti. Boleh waspada tapi tidak perlu ditakuti, apalagi sampai membuat keparnoan dalam diri. Nah itu tidak perlu. Jadi cukup santai, nikmati saja, tetap waspada seperti itu. Nikmati saja sensasinya, mendengarkan bunyi-bunyi alam. Itu teman-teman dari saya. Jadi ada 10 tadi ya, 10 tips untuk solo camping bagi pemula. Silahkan dicoba, tetap menikmati alam dan ingat tetap menjaga kelestarian alam. Itu dari saya. Terima kasih.